Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Surusmawati dengan nomor NIM 091 dari kelas Manajemen Proyek A. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi mengenai mata kuliah manajemen proyek, yaitu penyebab kegagalan proyek. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu manajemen proyek. Manajemen proyek adalah salah satu aspek strategis bagi bisnis maupun perusahaan dalam mengurus sebuah kegiatan besar. Bagaimana tidak, tanpa melalui tahapan manajemen proyek yang tepat, setiap kebutuhan akan sulit dirancangkan dengan baik dan terstruktur. Fungsi project management juga membantu pekerja dapat memanfaatkan sumber daya seminim mungkin, namun tetap memberikan hasil kinerja secara maksimal, termasuk mengenai kualitas, waktu, serta keselamatannya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang dapat menyebabkan kegagalan proyek? Pertama, yaitu perencanaan yang buruk. Tahap perencanaan merupakan fondasi dari keberlanjutan proyek. Perencanaan proyek harus memiliki tujuan yang jelas dan bisa dijalankan oleh setiap pihak terkait. Selain itu, dalam tahapan perencanaan juga kerap kali tidak disertai jadwal terstruktur yang baik. Padahal pembuatan breakdown schedule penting agar setiap aktivitas atau tugas terbagi sesuai porsinya. Lebih jauh ada pula yang disebut sebagai manajemen risiko dasar yang sering diabaikan. Perencanaan yang buruk bisa diatasi dengan pemilihan tim perencanaan yang profesional sesuai dengan kapasitasnya. Setiap elemen dasar dari proyek tak boleh ada yang dianggap sepele karena sejatinya saling melengkapi. Selain itu, secara komunikasi dan manajemen proyek, resiko dasar harus ditetapkan dan dijelaskan secara profesional. Selanjutnya adalah penyimpangan tugas. Penyimpangan tugas dalam sebuah proyek ada suatu ruang lingkup yang dibuat untuk menguraikan secara detail tentang kerja dan jadwal kerja. Manajer proyek akan memakai ruang lingkup ini sebagai acuan penggambaran dan alokasi tim serta tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Sayangnya, ada kalanya suatu proyek diisi oleh anggota tim yang melakukan penyimpangan dan rencana tugas. Ketika seseorang atau sekelompok orang dalam tim melakukan penyimpangan tugas, ini artinya ada tugas yang tidak mampu terselesaikan. Hal inilah yang bisa menjadi pemicu kegagalan proyek. Kegagalan proyek karena adanya penyimpangan tugas seperti ini bisa diatasi dengan mengalokasikan anggota sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Pastikan bahwa setiap orang memahami tugasnya bahkan sedetail mungkin. Selain itu, lakukan pertemuan rutin yang berfungsi untuk memastikan pekerjaan terselesaikan sesuai rencana. Jikapun ada kekeliruan atau penyimpangan, maka bisa segera diatasi sebelum menjadi masalah yang lebih besar. Yang ketiga yaitu komunikasi yang tidak berjalan baik. Komunikasi adalah kunci kelancaran proyek. Tanpa adanya komunikasi yang baik, maka bisa saja setiap orang melakukan hal sesuai persepsinya sendiri. Tentunya ini bisa berakibat fatal karena proyek bisa berjalan di luar jalurnya hingga mungkin saja gagal. Agar komunikasinya bisa berjalan baik, maka selayaknya diadakan pertemuan reguler. Selain juga harus dipastikan diskusi di lapangan berjalan baik pula. Bagaimana komunikasi berjalan baik juga berkaitan dengan penjadwalan yang transparan. Manajer proyek juga harus mampu mencari solusi cepat ketika ada tim yang mengalami kegagalan, apalagi jika berkaitan dengan kerja tim lainnya. Yang keempat yaitu monitoring yang tidak berjalan. Setiap proyek pasti memiliki tim pengawasan atau monitoring. Tim inilah yang harus jujur dalam menjalankan tugasnya untuk melakukan kontrol dan mengecek kesesuaian kerja. Monitoring juga bisa dilakukan oleh manajer lapangan. Tetapi pada beberapa kasus, kegiatan monitoring ini tidak berjalan baik. Hal tersebut bisa terjadi karena banyak faktor. Salah satunya, kurang pahamnya tim pengawas atau manajer akan proyek itu sendiri. Menghindari terjadinya monitoring yang buruk, maka sebaiknya dibuat kontrol kinerja secara terstruktur seperti dengan tabel dan penilaian. Buat pula penjadwalan sehingga bisa dilihat kesesuaiannya. Pada intinya, perlu pencatatan yang baik dan menyeluruh bersamaan dengan kontrol yang rutin dijalankan.
Selanjutnya yaitu mengabaikan petunjuk teknis. Sebagaimana namanya, petunjuk teknis digunakan sebagai petunjuk pelaksanaan proyek dan pekerjaan di dalamnya. Sayangnya, seringkali gagalan proyek terjadi karena pengabaian akan petunjuk teknis yang sudah dibuat. Padahal, petunjuk teknis merupakan dasar untuk mencapai mutu yang direncanakan sesuai dokumen kontrak. Pengabaian petunjuk teknis bahkan bisa berakibat pada kecelakaan kerja. Tidak ada solusi lain untuk mengabaikan petunjuk teknis lain harus bisa memastikan bahwa petunjuk teknis dijalankan secara baik oleh semua orang dalam proyek. Hal ini juga berkaitan dengan sistem pengawasan di mana harus dilakukan monitor untuk memastikan pengujian mutu dan spesifikasi. Selain itu, pastikan bahwa semua orang dalam tim memahami petunjuk teknis yang sudah dibuat. Jikapun ada petunjuk yang dirasa tidak sesuai dengan kondisi lapangan, maka harus didiskusikan dengan semua pihak. Selanjutnya yaitu kekeliruan dalam studi kelayakan. Hal yang sangat fatal ketika dalam melakukan studi kelayakan terjadi kekeliruan sehingga salah satu membuat keputusan. Studi kelayakan menjadi sumber bisa tidaknya proyek dijalankan atau harus dibutuhkan pelakuan khusus. Aspek yang diperhatikan juga sangat luas dan komprehensif. Tak heran jika studi kelayakan bisa mendapat alokasi pendanaan yang besar pada proyek. Menghindari terjadinya kekeliruan dalam studi kelayakan, maka dibutuhkan tim yang benar-benar menguasai bidangnya. Pengerjaan analisa juga harus diawasi secara cermat dan menghindari permainan oleh pihak-pihak tertentu. Selanjutnya yaitu tidak adanya integritas dalam sistem perusahaan. Pekerjaan proyek selayaknya memiliki integritas dengan sistem yang berlaku di perusahaan. Hal ini seringkali diabaikan sehingga perusahaan sulit melakukan pengelolaan proyek. Efek panjangnya bisa saja proyek menjadi gagal. Mengatasi kegagalan karena integritas yang tidak terjalin ini, maka dibutuhkan pemetaan semua bidang ilmu dan departemen. Dibutuhkan pula pelatihan atau coaching dengan mentor yang memang berpengalaman dan sesuai dengan bidang perusahaan. Dan yang terakhir yaitu waktu yang tidak tepat. Ambisi perusahaan dalam melakukan suatu proyek seringkali menjadi bumerang. Hal tersebut terjadi lantaran pelaksanaan proyek dijalankan di waktu yang tidak tepat, seperti dalam kondisi lemahnya keuangan atau karena faktor eksternal seperti pandemi. Selain dalam artian kapan pelaksanaan proyek dijalankan, waktu juga bisa terkait dengan lama pengerjaan proyek. Beberapa proyek menargetkan penyelesaian secara tidak terukur sehingga menimbulkan kemoloran. Oleh karena itu, perlu perencanaan waktu yang tepat dan harus didiskusikan dengan semua pihak yang terhubung dalam proyek. Selanjutnya yaitu merupakan contoh-contoh kegagalan proyek yang pernah terjadi di Indonesia. Salah satunya yaitu proyek jembatan Cisomang, runtuhnya jembatan beton MRT di Jakarta, dan proyek Hambalang. Mungkin hanya sekian yang bisa saya berikan dalam informasi mengenai kegagalan apa saja yang terjadi pada proyek dan bagaimana cara mengatasinya. Cukup sekian, mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.